Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada berada di di daerah Batu Raja ini, Sumatera Selatan, akan Pak Putri. Nah, jadi perkiraan perjalanan dari Batu Raja, itu kota Batu Raja, menuju Gua Putri kira-kira kurang lebih 40 sampai 50 menit. Jadi arah Gua Putri ini kalau dari Batu Raja arahnya ke Muara ini. Itu ya kawan ya, jadi kita perjalanan menuju daripada Gua Putri. Situasi perjalanan juga sangat indah ini di perjalanan, bukan main namanya di daerah kabupaten, itu pasti lokasi pastilah sempurna untuk dinikmati. Oke kawan, sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan daripada Gua Putri. Itu adalah lokasi sejarah. Nah, ini kita masuk ke Gua Putri, putar ke kiri. Nah, dari kiri ini kira-kira perjalanan makan waktu kira-kira kurang lebih 10 menit. 10 menit. Jadi agak ujung ini masuk ke dalam untuk masuk ke lokasi. Saya diambilnya di hari biasa, jadi pengunjung juga agak sepi ya. Jadi sengaja saya mengambil waktu di hari-hari biasa ya, bukannya hari libur. Nah, kalau kita lihat tempat ini bukan main, agak menyeramkan ini. Itulah tadi, mungkin kalau daripada hari Minggu situasi ramai, jadi kita nggak begitu khawatir. Ini tempatnya nggak ke dalam sampai ujung ya. Saya kira juga nyasar ini karena saya juga baru pertama kali menempuh untuk jalur daripada ini ya. Oke kawan, sebentar lagi kita sampai ke tujuan. Nah, lihat tuh jalannya, ada penghuni Gua Putri. Nah, kita sampai ini ke lokasi. Jadi di dalam ada ruang parkir. Nah, ini ruang parkirnya. Nah, jadi nggak seberapa ya, mobil yang parkir juga nggak rame. Hanya beberapa mobil saja. Jadi kalau hari-hari libur, Sabtu atau Minggu, itu bukan main padat ini tempat. Kawan ya, jadi kita sudah parkir mobil, kita lanjut untuk pembayaran tiket. Nah, ini ada pembayaran tiket ini, nah ke dalam. Nah, itu. Jadi kalau nggak salah itu dihitung per orang atau gimana, itu ada pemandu untuk masuk ke dalam kalau kita mau pakai pemandu. Jadi kalau kita nggak memakai pemandu juga agak sulit ya, nggak tahu kita kisah sejarah yang ada di dalam. Oke kawan, ini kita masuk ke area dalam. Jadi di kiri kanan ada yang jual-jualan nih. Kalau haus mau bawa minuman ke dalam lebih enak, soalnya di dalam nggak ada yang jualan air minum. Ada juga air sungai kalau mau diminum. Nah, itu yang ada tangga ke atas itu pintu keluar itu. Pintu keluar. Jadi kita masuknya dari sebelah kanan. Nah, terus kita menyusuri ke dalam untuk masuk ke dalam. Nah, jadi nggak bisa sedetail itu ya. Yang penting saya ingin menginformasikannya itu nggak bisa sedetail itu. Yang penting kita tahu. Nah, jadi lokasinya gimana, di sananya gimana. Awal saya masuk saya kira agak nyasar gitu tempatnya. Ketemu. Nah, ini pintu masuk dari sebelah kanan, itu ada cagar, situs cagar budaya. Nah, itu yang depan tuh baju coklat itu pemandunya itu. Pemandunya, jadi dia juga minta seikhlasnya berapa kita mau ngasih. Nah, ini kita terus masuk itu peta yang ada di dalam. Jadi di dalam ini bukan main menakjubkan tempat lokasinya. Nah, dia memberitahu juga di situ ada batu jatuh ke bawah mirip daripada ular itu. Jadi bentuknya mirip daripada ular. Nah, dia memberitahu bahwa daripada batu yang terjun itu mirip daripada ular. Nah, perhatikan ya, mirip ada matanya segala macam. Itu kata pemandu. Itu kawan. Jadi kita lanjut ke dalam kawan. Di
yang ke dalamnya agak kira-kira 100 meter lagi untuk masuk ke dalam lingkungan. Oh, bukan main kan, daripada batu-batu cadasnya seram itu kayak di film-film. Jadi alami semua nih, dari sini nih semua alami, ini batu-batunya alami. Jadi lumut-lumut yang ada juga kayaknya sengaja dibiarkan itu, biar kelihatan estetisnya. Jadi ini pintu masuknya dari sini, bukan main tuh. Jadi kalau yang orang hobi berpariwisata, kalau tempat-tempat ini wajar, namanya harus dikunjungi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komennya ya, biar bisa lihat channel-channel saya, wisata saya di provinsi lainnya, kawan, biar makin berkembang channel. Terima kasih kawan, dilanjut lagi. Jadi dari pagi sampai sore. Tapi sini masih belum ada daripada yang lain yang hadir nih. Mungkin sudah duluan di dalam mereka. Bukan main ya, jadi tempatnya ya kayak di dongeng-dongeng gitu. Jadi dari sini juga dilihat goa-goanya itu dari batu-batu cadas, batu terjal, semua itu ada alami. Jadi emang bagus untuk berfoto, juga bagus untuk mengenal sejarah daripada Sumatera Selatan, dari zamannya Putri Kembang Dadar. Itu semua pernah di sini, ada pertapaan juga. Sudah mulai memasuki daripada goa ya. Jadi di dalam itu bukan main gelapnya, makanya dari pemerintah setempat dikasihlah dalam itu namanya lampu-lampu, biar kita masuk. Kalau nggak ada lampu mungkin kejungkal kita ke air. Di jalan itu memang untuk jalan setapak itu memang sudah dibuat untuk pengunjung. Main kan indah itu tempat. Nah, rupanya selain kita juga sudah ada yang duluan ada di sana berfoto-foto. Oke, oh ini airnya tenang nih. Nggak tahu kalau bawa pancing ada ikannya atau enggak di tempat air nih. Jadi di sudut-sudut batu terjal itu mirip di film-film itu. Oke, kita mulai masuk ke dalam ya. Airnya tenang. Jadi di sini juga tempat pemandian putri. Nah, putri zaman dulu, kan zaman dulu tuh banyak yang sakti. Nah, kan jadi keadaan sudah mulai gelap di dalam. Jadi sudah ada lampu-lampu untuk jalan pengunjung, jalan setapak. Nah, ini banyak lampu-lampu nih, lampu tembak. Awal kita masuk ini udah bau macam-macam.
daripada burung atau apa namanya kelelawar ya. Dari bau daripada kelelawar itu banyak dalam, jadi masih alami benar itu. Nah ini kembang putri dadar, ini namanya kembang dadar ini sejarahnya ada namanya kembang putri dadar. Nah dulunya ada di sini juga, ada juga di kota Palembang. Sejarahnya di situ ada, atau kuburannya ada di Palembang, Sumatera Selatan. Iya, oke.
Oke kawan, jadi sekarang ini kita sudah ada di tempat yang paling dalam ini. Nah, di bawah situ ada air mengalir. Nah, yang konon katanya air ini bisa membuat awet muda. Nah, atau juga kalau kita percaya bisa juga untuk obat ini. Jadi kalau ke bawah ini otomatis banyak yang turun ke bawah nih untuk mengambil air yang ada di bawah ini ya. Nah itu orang pada ngambil air cuci muka yang konon katanya bisa membuat awet muda, itu katanya kawan. Oke kawan, kita lanjut lagi. Dari sini kita muter untuk arah keluar ya, untuk arah pintu keluar. Oke kawan, jadi sebetulnya ada tingkat 2 ya di atas. Cuman di atas kemungkinan sangat terjal ya. Jadi kalau karena banyak anak-anak yang ikut, jadi kita untuk putar balik. Jadi diputar balik juga, pemandangannya juga sangat indah dari batu-batu terjal. Batu-batu terjalnya juga bagus untuk foto-foto. Kalau di bagian atas itu rintangannya lebih sulit. Jadi kita nggak mengambil risiko, cuman kalau kita mau daripada pemandu itu kita akan diantar itu sampai atas itu. Oke kawan, kita simak lagi ya untuk kelanjutannya sampai ke pintu keluar. Nampak nih kelihatan daripada lubang-lubang di luar gunung ya, luar bukit. Itu lubang-lubang pintu keluar semua itu tuh. Cuman oleh karena diarahkan dari pemerintah dibuatlah jembatan-jembatan untuk orang melintas. Jadi kalau melihat lubang-lubang itu kalau mau ekstrim ya bisa keluar dari situ, tapi kayaknya nggak mungkin. Oke kawan, kita akan memasuki jalan yang pintu keluar ya, pintu keluar
keluar yang agak sempit. Yang jelas sempit tempatnya. Oke kawan, dilanjut kembali. Jadi kita lihat ya, makin ke dalam daripada batu-batu cadas jal itu karena itu alami sekali. Jadi kita lihat di film-film itu ya begini nih. Jadi kalau mungkin saya pribadi jarang melihat batu-batu begini karena ini kayak dalam hutan. Jadi dari batu-batu cadas yang ada di langit-langit yang lancip ke bawah karena banyak. Daripada sejarah orang-orang zaman dahulu ya, tempat layang-layang tidur ada semua di sini. Jadi kalau ini oleh karena jalannya diarahkan ya ke jembatan, kita cari yang lebih ke dalam-dalam lagi, yang dalam itu lebih seram lagi. Sekarang ini kita ada di pintu keluar ya, jadi sudah di pinggiran ya, pinggiran daripada goa, sudah di luar. Nah ini sudah di luar kita. Jadi di sini juga ada tempat berfoto-foto, juga tempatnya bagus ini, sangat indah ini.
Nah, jadi kita manfaatkan aja. Mungkin juga karena di dalam tadi ya, jadi gambar juga agak kurang jelas. Oleh karena ini dibarengi dengan adanya matahari, jadi kita mudah untuk melihat daripada dinding-dinding cadas yang ada di Gunung Gua Putri. Nah, ini jadi kita berfoto-foto juga enak nih, bukan main tempatnya. Sudah kelihatan daripada pohon-pohon di luar gua. Oke tuh kawan, kita lanjut kembali perjalanannya. juga masih banyak ya pemandangan yang kita lihat dari batu-batu cerdalannya. Nah, lihat tuh. Itu bukan main penampakan. Ya begitu indah gitu. Jadi kita lihat batu yang di atas itu juga dari pemandu juga mengarah
yang aneh. Dari bentuknya katanya bentuknya mirip gajah. Nah, makanya dilambat. Ini sembari kita keluar, sembari lihat-lihat juga yang belum kita lihat yang jelas ya. Ini sudah di bibir daripada gua ya, sudah ada pintu keluar yang menuju tangga ke atas itu untuk pintu keluar. Oke kawan, kita lanjut lagi kembali. Kita sudah ini ya, jadi turun ke bawah di tempat yang banyak orang jualan. Jadi ya, nah ini pintu keluarnya, dan di sebelah kanan kiri tadi itu yang pintu masuk. Nah ini kita mengarah turun ke bawah, jadi bisa istirahat sebentar ya, kalau mau minum-minum segala macam. Nah, begitu kawan. Nah, jadi kita sudah sampai ke bawah. Oke, itu aja kawan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komennya agar bisa melihat dari channel-channel saya berikutnya.